Sistem replikasi tingkat dewa, bab 541 sampai dengan 550. Bab 541 memasuki. Dia baru saja menembus ke alam kristalisasi dan sekarang menantang peringkat duniawi. Seharusnya masuk dalam 600 besar. Ini jauh lebih sulit. Bahkan bagi para jenius seperti Chen Tianqi dan Zhang Ran, sangat kecil kemungkinan mereka dapat mencapai hal ini. Mereka sama sekali tidak memilih untuk menantang level pertama atau kedua dari alam kristalisasi. Selain 6 penguasa utama, murid-murid dari kekuatan lain atau kultivator independen. Mereka jauh lebih rendah daripada para murid dari 6 penguasa tertinggi. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mencapai peringkat duniawi segera setelah memasuki alam kristalisasi. Hal ini mengakibatkan situasi aneh di mana tingkatan terendah dalam peringkat duniawi adalah tingkatan ketiga dari alam kristalisasi. Tentu saja, ini hanyalah aturan tak tertulis. Tak satu pun dari 6 penguasa utama, termasuk Sekte Yuanling, yang mengungkapkan identitas mereka kepada publik. Namun, meskipun hanya aturan tak tertulis, itu sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang dan akhirnya diterapkan. Saat ini, tingkat kultivasi Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi. Ini kurang satu lapisan. Itulah sebabnya tetua Zhang ragu-ragu untuk berbicara. Lin Xuan adalah murid Sekte Yuanling dan juga murid langsung dari guru Sekte Bela Diri Sejati. Bakatnya yang luar biasa jauh melampaui bakat para jenius lainnya. Tetua Zhang tidak ragu sedikit pun tentang hal ini. Namun, belum tentu mereka bisa masuk ke dalam 600 peringkat teratas di peringkat dunia. Lagi pula, masih banyak anak ajaib terkenal lainnya yang juga gagal mencapai hal ini. Oleh karena itu, sangat mungkin tantangan yang dihadapi Lin Xuan akan menjadi tugas yang sia-sia. Meskipun tingkat kultivasiku agak kurang, itu masih baik-baik saja. Pada saat itu, suara Lin Xuan terdengar lagi. Dia tetap tenang dan acuh tak acuh. Tetua Zhang terdiam sejenak setelah mendengar ini. Seketika itu, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Mungkinkah Lin Xuan, yang masih berada di tingkat kedua alam kristalisasi, sudah yakin bisa menembus peringkat 600 teratas? Itu akan memecahkan rekor lagi. Sesuai dengan yang diharapkan dari murid ahli yang tak tertandingi itu. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini mungkin sesuatu yang bisa dia banggakan seumur hidupnya. Seketika itu juga, Tetua Zhang tersenyum dan berkata, "Karena teman muda kita, Lin, percaya diri, ayo kita pergi. Hari ini, saya akan memimpin tim dan bertanggung jawab untuk melindungi teman muda saya, Lin." Dia juga ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau begitu, aku harus merepotkan Tetua Zhang. Lin Xuan mengangguk. Kemudian, mereka bertiga berjalan bersama menuju Menara Yuan Hitam. Saat ini, baru beberapa menit berlalu sejak Lin Xuan dan Murong Xingyue memasuki paviliun di Yuan. Di alun-alun giok putih itu, semua pendekar bela diri muda masih memperhatikan dengan saksama. Semua mata tertuju pada pintu masuk paviliun di Yuan, menunggu. Tak lama kemudian, Penatua Zhang, Lin Xuan, dan Murong Xingyue keluar. Sebagian besar seniman bela diri muda di lapangan telah berbaur di kota di Yuan untuk waktu yang lama. Atau mungkin mereka telah mengunjungi tempat ini, Yuan Cheng, berkali-kali. Dia langsung mengenali Tetua Zhang sebagai salah satu kultivator alam bela diri raja yang dikirim oleh Wan Baoge untuk menjaga paviliun di Yuan. Dalam keadaan normal, Tetua Zhang, yang berada di alam bela diri raja, ditempatkan di paviliun asal bumi. Mereka jarang turun atau keluar rumah. Saat itu, dia berjalan keluar bersama Lin Xuan dan Murong Xingyue. Ini adalah kali pertama hal seperti ini terjadi. Seketika itu juga, badai menerjang lapangan. Para ahli bela diri itu semuanya mendiskusikannya dengan penuh semangat, menciptakan suasana gaduh dan kacau. Melihat Lin Xuan dan Murong Xingyue, tatapan mereka menjadi semakin penuh hormat. Antisipasi mereka bahkan lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang akan diterima secara pribadi oleh Tetua Zhang, seorang makhluk di alam bela diri raja. Dia jelas bukan anak ajaib biasa. Sepertinya peringkat dunia akan berubah kali ini. Saya hanya tidak tahu sampai level mana saya bisa mencapai. Namun, sekadar masuk dalam daftar saja sudah cukup mengesankan. Dia bisa disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dan namanya dikenal di seluruh prefektur Dongyuan. Wajah Lin Xuan masih terlihat terlalu muda, jelas belum genap 20 tahun.
Bahkan beberapa individu luar biasa mungkin tidak bisa masuk dalam daftar tersebut. Meskipun para prajurit itu penuh harapan, mereka juga merasa ragu. Seketika itu juga, semua ahli bela diri secara otomatis mundur ke kedua sisi, memberi jalan bagi jalur yang lebih lebar. Biarkan mereka bertiga pergi ke sana. Ketiganya tiba di depan menara Yuan Hitam. Dua pendekar alam bela diri Void yang bertugas menjaga area tersebut terkejut melihat tetua Zhang sendiri memimpin anak buahnya, dan mereka segera membungkuk memberi hormat. Silakan minggir sedikit, saya akan menjadi pelindung Anda di sini hari ini. Tetua Zhang melambaikan tangannya dan berkata. Kedua pendekar dari alam bela diri Void itu terkejut mendengar hal ini. Di luar dugaan, Tetua Zhang secara pribadi melindungi seorang seniman bela diri junior, sebuah peristiwa yang belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun. Mungkinkah penantang ini adalah tokoh penting, makhluk luar biasa? Keduanya mengangguk dan mundur selangkah. Tatapan yang diarahkan kepada Lin Xuan kini mengandung kesungguhan dan rasa hormat yang lebih besar. Setelah berbicara, Tetua Zhang menoleh ke arah Lin Xuan dan berkata, "Sahabat muda Lin, mari kita lihat juga betapa mengerikannya para murid dari garis keturunan bela diri sejati Sekte Yuanling yang legendaris." Lin Xuan mengangguk sedikit. Di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, dia berjalan dengan acuh tak acuh memasuki menara Yuan Hitam. Para ahli bela diri di lapangan kemudian tersadar. Suasana kembali menjadi ramai. Namun kali ini, intensitasnya jauh lebih tinggi, hingga mencapai titik puncaknya, dengan raungan yang memekakkan telinga. Apa aku tidak salah dengar? Dia sebenarnya murid Sekte Yuanling, dan dari cabang utama Sekte Zhenwu pula. Astaga, jadi dia murid Sekte Yuanling, kekuatan hegemonik. Pantas saja dia begitu menakutkan di usia semuda itu. Namun, apa artinya berasal dari garis keturunan utama Zhenwu? Kamu bahkan tidak tahu ini. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di prefektur Dongyuan? Garis keturunan utama Zhenwu terkenal di seluruh prefektur Dongyuan, ini adalah garis keturunan utama khusus dalam Sekte Yuanling. Rumor mengatakan bahwa bukan hanya pemimpin garis keturunannya yang merupakan ahli tak tertandingi di tingkat kaisar, tetapi murid-muridnya juga semuanya adalah jenius yang luar biasa. Masing-masing dari mereka dengan mudah dapat menduduki peringkat di peringkat duniawi, dan bahkan ada para jenius tak tertandingi di puncak peringkat surgawi. Namun, aliran utama bela diri sejati memiliki sangat sedikit murid, jika tidak, aliran ini dapat dianggap sebagai aliran utama terkuat dari Sekte Yuanling. Ya, saya memang pernah mendengar desas-desus itu sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Ini adalah seorang jenius, bakat langka bahkan di antara kekuatan dominan seperti Sekte Yuanling. Sekarang kita akhirnya bisa melihat betapa mengerikannya makhluk legendaris ini sebenarnya. Begitu, pantas saja Tetua Zhang, seorang ahli setingkat raja, datang secara pribadi untuk menerima dan melindungi mereka. Namun, entah aku salah lihat atau tidak, tapi sepertinya anak ajaib Sekte Yuanling itu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mungkin hanya di tahap awal alam kristalisasi. Bukan hanya itu, aku melihat bahwa dia baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi, yang tampaknya satu tingkat lebih rendah dari tingkat terendah dalam peringkat duniawi. Mungkin kita salah memahaminya. Lihat saja, ini adalah murid utama cabang bela diri sejati legendaris dari Sekte Yuanling, seorang talenta luar biasa. Dia tidak mungkin sesederhana itu. Petik 2. Para praktisi seni bela diri mendiskusikannya tanpa henti, menciptakan suasana yang hidup dan ramai. Banyak orang mengenali identitas Lin Xuan sebagai murid dari garis keturunan bela diri sejati Sekte Yuanling. Mereka adalah makhluk-makhluk yang hanya pernah kudengar keberadaannya melalui desas-desus. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Namun, aura yang dipancarkan Lin Xuan tampaknya tidak terlalu kuat. Hal ini menyebabkan beberapa seniman bela diri muda menjadi ragu-ragu. Di luar menara Yuan Hitam, Tetua Zhang dan Murong Xingyue berdiri dengan tenang, menatap prasasti Yuan Bumi yang tidak jauh dari sana. Secercah cahaya terpancar dari matanya. Bab 542 Percobaan. Di sisi lain, setelah Lin Xuan melangkah masuk ke menara Yuan Hitam, yang dia rasakan hanyalah kegelapan. Seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang tak berujung, bahkan tidak mampu mengarahkan indera mereka sejauh 1 meter pun keluar. Pada saat itu, sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar. "Penantang,
Silakan pilih lawan dan arena pertarunganmu. Seperti mesin, tanpa emosi sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, di ruang kosong di hadapannya, muncul deretan nama-nama kecil. Itu tak lain adalah peringkat duniawi di luar sana. Namun, ukurannya berkali-kali lebih kecil daripada prasasti bumi. Di sebelahnya, terdapat deretan karakter yang lebih kecil yang mencantumkan berbagai medan pertempuran, padang rumput, dataran, lautan, gunung es, dan sebagainya. Ia bahkan memiliki kecerdasannya sendiri. Tampaknya menara Yuan hitam ini adalah harta karun yang berkualitas tinggi. Mata Lin Xuan berkilat saat dia menatap informasi di kehampaan di hadapannya. Meskipun agak terkejut, dia sudah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Mereka mampu menerimanya dengan cepat. Seketika itu juga, dia berkata dengan suara lantang. Target tantangan, Qixing, peringkat 913, tempat Grassland Bar. Begitu dia selesai berbicara, Lin Xuan merasakan distorsi ruang dan waktu menyelimutinya. Pemandangan di depan mataku berubah drastis dalam sekejap. Tempat itu berubah menjadi padang rumput yang tak terbatas. Pepohonan hijau yang rimbun dan udara segar. Selain itu, aromanya juga mengingatkan pada kesegaran rumput. Rasanya seolah-olah kami benar-benar telah tiba di padang rumput, bukan di dalam menara Yuan hitam. Sungguh ilusi yang realistis, tak heran disebut menara Yuan hitam. Lin Xuan berseru kagum. Seketika itu juga, pandangan Lin Xuan tertuju pada sosok yang agak ilusi beberapa ratus meter jauhnya. Namun, meskipun sosok ini adalah ilusi, auranya tidak lemah. Dia mencapai tingkat kelima dari alam kristalisasi. Jadi kaulah yang ingin menantangku, Qixing. Sebelum Lin Xuan sempat berbicara, sosok ilusi Qixing tertawa dingin. Seorang kultivator alam kristalisasi tingkat 2 saja berani menantang peringkat duniawi. Sungguh menggelikan, aku penasaran siapa yang memberimu keberanian itu. Sarkasme dalam kata-kata mereka sangat jelas terlihat. Wajahnya dipenuhi kesombongan yang jelas. Ini adalah masalah umum di antara banyak talenta terbaik di peringkat duniawi, mereka memandang rendah talenta biasa. Ini sangat mirip aslinya, seperti orang sungguhan. Lin Xuan sama, sekali tidak keberatan, sebaliknya, dia malah semakin terkejut. Dengan kekuatan bertarungnya, dia bisa dengan mudah menantang peringkat 100 teratas, bahkan mungkin peringkat 100 teratas. Alasan memilih opsi peringkat lebih rendah ini hanyalah untuk membandingkan kekuatan talenta-talenta terbaik di peringkat dunia. Dan juga untuk mencari tahu aturan dan informasi yang relevan. Nah, turunlah dan berlatihlah sejenak. Tantangan peringkat duniawi bukanlah untuk seseorang sepertimu yang masih berada di tahap awal alam kristalisasi. Setelah melontarkan beberapa komentar sarkastik lagi, sosok-sosok ilusi itu tersenyum menghina lalu bergerak. Cahaya pedang yang menyilaukan tampak membelah padang rumput menjadi dua. Dengan kekuatan yang menakjubkan, ia menyerang Lin Xuan. Mereka ingin mengalahkan Lin Xuan dan memaksanya mundur. Lin Xuan mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang. Saatnya menarik kesimpulan. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan juga mengambil langkahnya. Menunjuk dengan satu jari, menghancurkan awan di 1000 gunung dengan satu jari. Sosok-sosok hantu itu berbaris, mata mereka dipenuhi rasa jijik, seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, sesaat kemudian, dia membuka mulutnya lebar-lebar, berdiri di sana tercengang, dan tampak sangat ketakutan. Dia tidak bisa lagi berbicara. Kemudian Anda bisa melihat ke depan. Saat Lin Xuan menunjuk dengan jarinya, seketika itu juga, angin dan awan bergejolak, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu area seluas beberapa ribu meter. Itu menyatu menjadi jari putih yang panjangnya ratusan kaki. Dalam sekejap, bahkan kehampaan pun tampak membeku. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Serangan jari Lin Xuan seolah menekan langit, sungguh mengerikan. Pesawat itu belum mendarat. Cahaya pedang yang menyilaukan yang dilepaskan oleh Qixing hantu itu sudah menunjukkan tanda-tanda memudar. Ia bahkan tidak mampu lagi menahan kekuatannya. Gambaran gunung ilusi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi pada jari putih, seolah-olah 1000 gunung telah menyatu, semakin mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. Segera setelah itu, jari putih raksasa, yang panjangnya ratusan kaki, jatuh menimpa tanah. Klik, suara yang jernih, sesuai dugaan. Cahaya pedang yang menyilaukan dari Qixing hantu itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh dalam melawan serangan tersebut. Sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Di seberang jalan,
beberapa ratus meter jauhnya. Sosok hantu itu pun tiba-tiba tersadar. Saat ia menyaksikan pemandangan itu, pupil matanya menyempit hingga sebesar lubang jarum. Wajahnya masih dipenuhi kengerian yang lingering. Sialan, apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar kultivator alam kristalisasi tingkat 2? Bahkan mereka yang berada di puncak alam kristalisasi mungkin tidak memiliki tingkat kekuatan tempur seperti ini. Dari mana monster ini, iblis ini, berasal? Mungkinkah aku telah bertemu dengan salah satu monster dan makhluk aneh legendaris itu? Pada saat itu, sosok ilusi Qixing tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat berulang kali. Saya sangat terkejut. Sosok hantu itu juga bergetar hebat, seolah-olah bisa roboh kapan saja. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Serangan Lin Xuan, jari putih raksasa itu, telah tiba. Ketakutannya telah mencapai puncaknya. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk tertular serangan ini, apapun yang terjadi. Tapi aku tetap harus mencobanya. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat benar-benar memahami perbedaan besar antara dirinya sendiri dan para jenius legendaris. Seketika itu juga, sosok-sosok hantu tersebut, masing-masing memegang pedang, melepaskan pancaran pedang. Lainnya, kekuatannya lebih besar, dan ketajamannya bahkan lebih hebat. Ini sudah merupakan serangan terkuatnya. Mereka bertemu dengan jari putih raksasa itu. Bang! Namun meskipun begitu, itu tetap tidak berguna. Ujung pedang itu hancur seketika. Namun, jari putih yang sangat besar itu sama sekali tidak menunjukkan kerusakan. Bahkan tidak ada bercak putih pun yang muncul. Sosok-sosok ilusi yang bergerak serempak mewakili kondisi Qixing saat ia menantang peringkat duniawi. Hasil dari serangan terkuat itu persis sama dengan hasil dari serangan pedang biasa sebelumnya. Hal ini semakin menggambarkan jurang pemisah yang sangat besar antara kedua belah pihak, selebar jurang antara langit dan bumi, yang tak terbayangkan. Jadi, kesenjangannya telah mencapai level ini. Sosok-sosok hantu berbaris, mata mereka dipenuhi keputusasaan saat mereka menatap jari putih mengerikan yang turun dari langit. Mengingat kembali bagaimana dia sebelumnya mengejek pihak lain dengan kesombongan seorang jenius papan atas di peringkat dunia, dia merasakan rasa pahit di mulutnya. Seketika itu juga, di bawah tatapan putus asanya, jari putih raksasa itu jatuh menghantam tanah. Ledakan, setelah ledakan yang memekakkan telinga, citra ilusi yang ditinggalkan oleh Qixing telah lenyap. Sebuah kawah besar, dengan diameter ratusan meter, tertinggal di lokasi tersebut. Dalam radius 10 mil, terdapat retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Menakutkan, apakah hanya ini kekuatan yang kumiliki sekarang? Aku tak pernah menyangka bahwa aksi mogokku yang sederhana ini akan memiliki kekuatan sebesar ini. Lin Xuan menatap hasilnya dengan ekspresi serius. Namun, serangan ini tampaknya terlalu keras. Sepertinya saya masih belum bisa mengendalikan lonjakan daya ini dengan akurat. Ini membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Selanjutnya, mari kita gunakan para jenius dari peringkat dunia untuk melakukan eksperimen. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Pada saat itu, suara dingin dan jernih itu terdengar lagi. Tantangan berhasil. Penantang Lin Xuan, dengan tingkat kultivasi tahap kedua alam kristalisasi, berada di peringkat ke-913 dalam peringkat dunia. Pada saat yang sama, prasasti bumi di dunia luar juga berubah. Bab 543 bakat yang selalu berubah. Prasasti bumi itu tetap tidak berubah untuk waktu yang lama. Namun tiba-tiba, keadaan berubah. Di bawah prasasti asal bumi, 900 orang kemudian. Pada posisi ke-913, terdengar suara gemerisik dari dalam. Qiyu yang asli menghilang, digantikan oleh nama baru. Dia tak lain adalah Lin Xuan. Lin Xuan, peringkat ke-913, tingkat kultivasi, tingkat kedua alam kristalisasi. Orang-orang di lapangan telah memperhatikan peringkat Yuan Hitam dengan saksama sejak Lin Xuan memasuki menara Yuan Hitam. Ini adalah kunjungan pertama Lin Xuan ke kota di Yuan. Berdasarkan pengalaman mereka, para ahli bela diri memperkirakan bahwa jika Lin Xuan masuk dalam daftar tersebut, kemungkinan besar ia akan berada di peringkat setelah urutan ke-900. Melihat pemandangan ini sekarang, sesuai dugaanku, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir peringkat bumi benar-benar berubah. Seketika itu, suasana menjadi meriah, dengan gelombang suara yang naik dan bergema tanpa henti. Astaga,
Ternyata masuk daftar. Berhasil masuk daftar pada percobaan pertama, dia telah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Tak heran dia adalah anak ajaib legendaris dari garis keturunan bela diri sejati Sekte Yuanling. Ya, mereka terlalu kuat. Itulah perbedaannya, mereka jauh melampaui apa yang bisa kita bandingkan. Membandingkan diri Anda dengan orang lain hanya akan mendatangkan masalah. Tingkat kultivasinya baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi, namun dia sudah berada di peringkat bumi. Itu adalah pencapaian yang memecahkan rekor. Namun, sebagai murid dari salah satu dari 6 kekuatan hegemonik, berada di peringkat ke-900 dalam peringkat duniawi tampaknya agak kurang memuaskan. Maksudmu, aturan tak tertulis itu? Belum tentu, ini baru permulaan. Kalau begitu, mari kita tonton saja. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu bergumam dan berkumpul, mata mereka tertuju pada area di bawah peringkat duniawi, dipenuhi dengan antisipasi, kekaguman, iri hati, dan penghargaan. Banyak di antara mereka telah mencobanya berkali-kali. Namun, ia tidak pernah menggoyahkan posisinya di antara talenta-talenta terbaik dalam peringkat dunia. Namun Lin Xuan baru terdaftar kurang dari 1 menit ketika dia masuk. Perbedaannya sangat besar sehingga hampir tak terbayangkan. Hal ini membuat para praktisi bela diri sangat tersentuh dan terguncang. Sebagai seniman bela diri muda yang berani menantang peringkat duniawi, mereka tidak sebaik para jenius seperti Lin Xuan. Namun dia juga seorang jenius, seorang anak ajaib. Dalam faksi masing-masing, mereka semua dianggap sebagai yang terbaik dari generasi muda. Saya telah mendengar tentang aturan tak tertulis mengenai para pengikut 6 kekuatan besar yang menantang peringkat duniawi. Lin Xuan saat ini baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi, dan menduduki peringkat lebih dari 900 dalam peringkat duniawi. Hal ini cukup mengejutkan bagi mereka. Namun, bagi Lin Xuan, yang berasal dari Sekte Yuanling yang dominan, khususnya cabang utama Zhenwu, hal itu terasa agak kurang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitasnya di bawah standar. Jika ini sampai tersebar, ketika Lin Xuan kembali ke Sekte Yuanling, dia tidak akan disambut dengan hadiah dan tepuk tangan, melainkan dengan hukuman berat. Banyak orang diam-diam mengkhawatirkan Lin Xuan. Sebagian orang merasa senang, berharap Lin Xuan akan tetap tinggal di sana dan dihukum. Sebagai perbandingan, mereka merasa sedikit lebih baik. Namun, sebagian besar orang fokus pada peringkat duniawi, sambil menunggu. Mereka yakin bahwa Lin Xuan tidak akan tetap berada di posisi ke-900. Seharusnya benda itu masih bisa terdorong ke atas untuk sementara waktu. Adapun level apa yang bisa mereka capai, mereka tidak tahu. Di luar menara Black Yuan, Tetua Zhang dan Murong Xingyue juga mengamati dengan saksama perubahan pada peringkat duniawi. Saat melihat nama Lin Xuan di daftar itu, mata Tetua Zhang berbinar kaget. Dia menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari murid ahli tak tertandingi di tingkat kerajaan itu, dia memang seorang jenius, bahkan bisa masuk ke peringkat duniawi dengan begitu mudah. Perlu dicatat bahwa meskipun dia adalah makhluk setingkat raja yang dapat mendominasi suatu wilayah di benua timur. Namun kala itu, ketika masih muda, ia hanya berhasil masuk daftar sekali, yaitu ketika berada di tahap akhir alam kristalisasi. Masih berada di urutan terbawah daftar. Perbedaan antara kedua pihak terlihat jelas dalam perbandingan tersebut. Mengingat ketenangan Lin Xuan sebelumnya dan betapa cepatnya dia masuk dalam daftar tersebut. Dia juga lebih yakin bahwa Lin Xuan bisa menembus peringkat 600 teratas. Tatapannya tetap tertuju pada peringkat duniawi, dipenuhi dengan antisipasi. Murong Xingyue, di sisi lain, tampak jauh lebih tenang. Dia juga orang yang paling tenang di lapangan ketika melihat nama Lin Xuan dalam daftar. Namun, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Karena dia telah menyaksikan kekuatan sejati Lin Xuan sebelumnya. Bahkan dua ahli alam bela diri Void pun dikalahkan oleh Lin Xuan. Ia akhirnya meninggal di tempat kejadian. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka yang menantang peringkat duniawi adalah seniman bela diri di alam kristalisasi. Sekalipun mereka, jenius, anak-anak luar biasa yang tak tertandingi, lalu kenapa? Selain Lin Xuan, yang benar-benar luar biasa, sangat sedikit orang yang mampu mengalahkan kultivator alam bela diri Void hanya dengan berada di alam kristalisasi. Dia bahkan belum pernah mendengar nama-nama itu. Ini tidak sulit. Saya yakin Lin Xuan akan segera membuat lompatan besar dalam peringkat.
Dia juga menantikan hari ketika Lin Xuan akan menduduki peringkat teratas dalam peringkat duniawi. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Di dalam menara Yuan hitam. Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan energi mengejutkan dari Zhang Yuan, seorang seniman bela diri tingkat 5 dari alam bela diri raja, plus 107.000. Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan energi kejut dari Sun Gangyu, seorang seniman bela diri tingkat 7 dari alam bela diri Void, plus 68.000. Petik 2 petik 2. Lin Xuan mendengarkan suara notifikasi sistem yang menyejukkan di telinganya dan melihat poin energi yang meningkat pesat di panel atribut. Dia mengangguk sedikit dan senyum muncul di matanya. Perjalanan ini benar-benar berharga. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan memperoleh poin energi. Pada titik ini, ia masuk dalam daftar, dan hanya di posisi paling bawah. Itu sudah banyak poin energi yang didapatkan. Hal ini juga di luar dugaan Lin Xuan. Setelah itu, perubahan dalam peringkat duniawi akan menyebar ke seluruh negara Yuan Timur, dan bahkan ke seluruh benua Yuan Timur. Dia menjadi terkenal di seluruh daratan Tiongkok. Betapa besar keuntungan yang akan didapat. Lin Xuan juga tidak mampu memperkirakannya. Matanya berbinar penuh antisipasi. Dan saat ini, pemandangan di hadapan mereka berubah lagi, bertransformasi menjadi gurun hitam yang tak berujung. Gurun pasir hitam. Ini adalah lingkungan pertempuran yang secara khusus dipilih oleh Lin Xuan. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan pertempuran di berbagai lingkungan. Agar kita tidak lengah jika menemui hal serupa lagi di masa mendatang. Di seberang mereka, ratusan meter jauhnya, sesosok tinggi yang ilusi juga muncul. Itulah lawan Lin Xuan di babak ini. Li Huaiyu, berada di peringkat ke-824 dalam peringkat dunia. Lin Xuan ingin menggunakan tantangan peringkat duniawi untuk mengasah dan mengendalikan kekuatan sejatinya. Mereka tidak mundur selangkah pun, mereka langsung menuju puncak papan peringkat. Sebaliknya, ini tentang menghadapi tantangan satu persatu. Bagaimanapun juga, baginya, hampir semua orang di alam kristalisasi langsung terbunuh dalam satu gerakan. Ini juga tidak akan membuang banyak waktu. Tatapan Lin Xuan menyapu orang lain itu. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Kemudian, panel atribut pihak lain pun terlihat. Tatapan Lin Xuan menyapu ke bawah, ekspresinya acuh tak acuh. Sebagian besar hanyalah harta karun biasa, tidak sepadan dengan usaha untuk menirunya. Namun kemudian, ekspresi Lin Xuan mengeras, dan matanya melebar karena terkejut. Bakat 1000 transformasi. Bakat seperti apa itu? Meskipun Lin Xuan telah melihat panel atribut bakat, dan harta karun seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat bakat seperti ini. Bab 544 Efek yang menantang surga. Meskipun fungsinya tidak diketahui, kita dapat memperkirakan beberapa di antaranya secara kasar. Saat ini, dia memiliki banyak poin energi. Kita tentu tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Seketika itu juga, saat terpikir, ding, 10 juta poin energi telah dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta 1000 transformasi item hantu. Dalam sekejap mata, itu disalin. Namun kilatan di mata Lin Xuan bahkan lebih intens. Bakat tingkat ilusi setara dengan harta karun tingkat ke-10. Untuk menduplikasi satu item, Anda hanya membutuhkan 3 juta poin energi. Namun kali ini, biayanya mencapai 10 juta. Ini tidak biasa. Sebelumnya, situasi ini hanya terjadi ketika meniru bakat spasial dan berbagai garis keturunan tingkat tinggi. Sepertinya bakat yang selalu berubah ini sungguh luar biasa. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Kemudian, keputusan untuk menggunakannya pun dibuat. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan pangkat Anda ke talenta 1000 transformasi tingkat Void. Saat notifikasi sistem pendingin berbunyi, arus hangat samar mengalir melalui tubuhnya dan masuk ke dalam pikirannya. Lin Xuan kini memiliki bakat setingkat kaisar. Meskipun bakat 1000 transformasinya cukup luar biasa, itu masih belum berarti apa-apa dibandingkan dengan bakat setingkat kaisar. Dalam sekejap mata, penyerapan dan integrasi selesai. Informasi tentang bakat yang selalu berubah juga membanjiri pikiran Lin Xuan. Begitu ya, itu memang bakat yang sangat berguna. Mata Lin Xuan berkilat tajam, dan hatinya sedikit bergetar. Di luar dugaan,
bakat yang terus berubah ini melampaui ekspektasinya. Talenta 1000 transformasi, seperti namanya, mampu berubah selamanya. Ia dapat berubah wujud menjadi penampilan orang lain. Selain itu, ini bukan hanya perubahan di permukaan. Ia masih dapat mewujudkan aura kultivasinya, karakteristik fisik, fitur wajah, dan sebagainya. Seolah-olah mereka telah berubah sepenuhnya menjadi orang yang berbeda. Yang lebih menakjubkan lagi, ia tidak hanya dapat berubah menjadi manusia, tetapi bahkan menjadi makhluk iblis. Seolah-olah mereka telah berganti ras. Dengan dampak yang begitu mengkhawatirkan, tidak heran jika replikasi sangat mahal. Namun, proses transformasi tersebut mengonsumsi energi spiritual dan esensi kristal, serta membutuhkan dukungan kekuatan fisik, keduanya tidak boleh kurang. Namun semua ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dampak luar biasa dari bakat yang selalu berubah. Sayang sekali, ini baru bakat yang baru berkembang. Lalu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela napas dalam hati. Meskipun efeknya luar biasa, alat ini memang mudah digunakan dan memberikan hasil yang bagus. Namun itu hanyalah bakat nominal. Meskipun ia dapat berubah bentuk menjadi seniman bela diri lain, atau bahkan binatang iblis. Namun hal itu tidak dapat mengubah esensinya. Metode ini hanya dapat menipu praktisi bela diri di alam bela diri void, dan mereka yang berada di alam yang lebih rendah lagi. Adapun mereka yang berada di alam bela diri raja atau bahkan tingkat kaisar, mereka umumnya dapat melihat tipu daya itu sekilas. Saat ini, ia adalah murid dari cabang utama khusus Sekte Yuanling, yaitu cabang utama Zhen Wu, dan murid pribadi Wu Juechen, seorang ahli tak tertandingi di tingkat kerajaan. Hal ini jelas menarik perhatian banyak praktisi bela diri. Di antara mereka, tidak akan kekurangan seniman bela diri tingkat raja, bahkan para ahli bela diri tingkat kaisar. Jika dibandingkan, bakat yang selalu berubah ini tampak agak tidak berguna. Percuma saja mengambilnya, tetapi sayang jika harus melepaskannya. Namun, Lin Xuan dengan cepat kembali tenang. Ini hanya seseorang yang berada di peringkat sekitar 800, namun mereka sudah memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana dengan mereka yang berada di peringkat lebih tinggi? Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Dia berbeda dari seniman bela diri lainnya. Dia memiliki sistem replikasi setingkat dewa. Selama dia memiliki cukup poin energi, tidak ada harta karun di dunia ini yang tidak dapat dia tiru. Saat ini, ia memiliki persediaan poin energi yang relatif melimpah. Jika Anda menemukannya lagi, cukup salin saja. Jika kamu menyalin beberapa lagi, menggabungkan dan menyerapnya, lalu menumpuknya, bukankah levelnya akan meningkat dan tidak lagi menjadi tidak berguna? Terlepas dari bakatnya yang terus berubah, dia belum juga memahami tujuan sebenarnya dari bakat tersebut. Namun saya yakin ini pasti akan berguna di masa depan, dan bahkan sangat berguna. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati lain kali. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, tantangan peringkat bumi bukan hanya tentang mendapatkan sumber daya kultivasi dan poin energi. Tujuan lainnya adalah untuk mengambil kesempatan melihat panel atribut dari talenta-talenta terbaik ini di peringkat dunia. Mari kita lihat apakah kita bisa menirunya dan memperbaikinya. Namun, saya sebelumnya pernah melihat panel atribut Chen Tianqi, Zhang Ran, dan lainnya. Orang-orang ini semuanya adalah anak-anak ajaib dan jenius. Dia jauh lebih unggul daripada sebagian besar talenta terbaik di peringkat dunia. Namun, panel atribut mereka juga tidak buruk. Namun, tidak ada harta karun berharga di sana yang layak untuk disalin. Oleh karena itu, sejak awal memang tidak banyak harapan untuk gol ini. Namun kali ini, dia menyaksikan bakat 1000 transformasi yang luar biasa aneh dan sangat efektif. Seketika itu juga, Lin Xuan merasakan gelombang antisipasi. Selama kita akhirnya mencapai puncak peringkat duniawi dan mencapai tujuan kita, itulah yang terpenting. Tidak masalah jika prosesnya memakan waktu sedikit lebih lama di tengah-tengah. Namun, karena talenta 1000 transformasi sudah disalin, Lin Xuan bahkan tidak menginginkan harta karun lain yang ada di tubuh Li Huaiyu. Aku terlalu malas untuk membuang waktu lagi. Hanya dengan menjentikkan jari, memanggil, aura pedang tajam melesat menembus udara. Pedang itu menerjang ke arah Li Huaiyu di sisi lain, seolah membelah kehampaan. Sebelumnya, Lin Xuan hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Begitulah fenomena sebesar itu bisa terjadi. Tidak hanya langsung membunuh lawannya, serangan itu juga menghancurkan bumi.
Kali ini, Lin Xuan sekali lagi menahan sebagian kekuatannya. Tujuannya sederhana, yaitu mengalahkan lawan. Meskipun begitu, energi pedang ini sangat kuat, tidak ada yang mampu menghentikannya kemanapun ia lewat, dan pedang ini sangat tajam. Dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Di hadapannya, sosok ilusi Li Huaiyu menatap lawannya, seorang anak laki-laki yang jelas-jelas belum berusia 20 tahun. Tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat kedua alam kristalisasi. Namun, planet ini berhasil menempati peringkat ke-913 dalam peringkat dunia. Matanya juga berbinar-binar karena tak percaya. Sebagai seorang ahli bela diri yang terdaftar, dialah yang paling memenuhi syarat untuk mengomentari kesulitan tantangan peringkat duniawi. Sebelumnya, dia telah mengalami puluhan pertempuran besar dan menghadapi tantangan berulang kali. Begitulah akhirnya saya sampai di posisi saya sekarang. Selain itu, ia mencapai hal ini dengan tingkat kultivasi tingkat kelima dari alam kristalisasi. Dia juga berusia 28 tahun. Masa kadaluarsanya hampir habis. Lin Xuan, meskipun belum genap berusia 20 tahun dan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah, tetap berhasil masuk dalam daftar tersebut. Sebagai perbandingan, prestasi-prestasinya, yang awalnya sangat ia banggakan, sama sekali tidak berarti. Li Huaiyu, meskipun memiliki kesombongan sebagai seorang talenta di peringkat dunia, menahan diri di hadapan Lin Xuan. Ekspresinya serius, dan dia tidak berani bertindak ceroboh. Pada saat itu, dia mengerti sepenuhnya. Seperti yang diperkirakan, orang yang dia temui kemungkinan besar adalah si jenius legendaris, makhluk yang tidak normal. Bahkan pada tahap awal alam kristalisasi, sangat mungkin seseorang dapat berada di antara 600 peringkat teratas dalam peringkat duniawi. Serangkaian gelombang menerjang hatiku. Bagaimana mungkin ada yang berani meremehkan Lin Xuan lagi? Dia juga sangat ingin melihat sendiri seberapa kuatkah sang jenius legendaris itu. Namun, meskipun pihak lain kemungkinan besar adalah makhluk mengerikan. Namun, tingkat kultivasi pihak lain hanya berada di tingkat kedua alam kristalisasi, dan usianya jauh lebih muda darinya, keduanya bahkan belum berusia 20 tahun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dia tidak ingin dikalahkan oleh mereka. Dalam hal itu, dia juga akan kehilangan muka. Hal itu ditangani dengan sangat serius. Namun kemudian, energi pedang Lin Xuan turun. Ekspresi Li Huaiyu berubah drastis. Bab 545 lompatan ke depan. Hidangan ini mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat tajam, seperti aura pedang yang mampu menembus kehampaan. Membuat segalanya menjadi sulit bagimu sungguh menakutkan. Kedatangan benda itu menyebabkan dia gemetar tanpa disadari. Bahkan aliran darah dan aktivasi kristal mistik pun melambat secara signifikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah para anak ajaib legendaris itu semuanya menakutkan? Mata Li Huaiyu membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Perlu diingat bahwa dia berada di tingkat kelima alam kristalisasi, dan kekuatan tempurnya mendekati kekuatan alam kristalisasi tingkat akhir. Bahkan Lin Xuan, yang hanya berada di tingkat kedua alam kristalisasi dan 3 tingkat lebih rendah darinya, tidak mampu menahan satu pun serangan pedang. Bagaimana mungkin dia menerima perbedaan sebesar itu? Wajah Li Huaiyu dipenuhi dengan rasa jengkel. Bahkan dari kejauhan, dia tahu bahwa dia tidak mungkin mampu menahan serangan pedang itu. Sekalipun kekalahan tak terhindarkan, harga diri cendekiawan terbaik kemarin dalam peringkat dunia tidak akan membiarkannya duduk diam dan menunggu ajal menjemputnya. Pedang mendominasi gunung dan sungai. Seketika itu juga, Li Huaiyu mengeluarkan teriakan dingin, mengaktifkan semua kristal Xuan miliknya, dan gelombang energi kristal yang kuat meletus. Pada saat yang sama, ia juga mempraktikkan semua misteri mendalam yang telah dipahaminya. Ia mengembun menjadi seberkas cahaya hitam dengan kekuatan yang menakjubkan, sangat dekat dengan tahap akhir alam kristalisasi, terbungkus dalam citra ilusi pegunungan dan sungai. Itu jelas merupakan serangan terkuatnya. Sesaat kemudian, Lin Xuan menjentikkan jarinya, dan aura pedang melesat keluar. Ia menghantam bilah cahaya hitam itu. Dentang, setelah suara yang memekakkan telinga dan nyaring. Serangan terkuat Li Huaiyu, sebuah pedang cahaya hitam, dipatahkan secara paksa, terbelah menjadi 2 dan tersebar ke bawah. Namun, energi pedang tajam Lin Xuan tetap tak berkurang kekuatannya dan terus menurun. Seperti yang diperkirakan, selisihnya masih terlalu besar. Melihat hasil ini,
mata Li Huaiyu menunjukkan keterkejutan yang lebih besar lagi. Senyum itu dengan cepat berubah menjadi senyum getir. Setelah merasakan kekuatan energi pedang Lin Xuan, dia telah mengantisipasi hasil ini. Namun, perbedaannya masih lebih besar dari yang dia bayangkan. Hal ini membuatnya merasa agak putus asa. Mungkinkah, sebagai seorang jenius papan atas dalam peringkat duniawi, dia juga dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi? Apakah kesenjangan antara mereka dan seorang jenius seperti Lin Xuan telah mencapai tingkat seperti itu? Akhirnya, di bawah pengawasan ketat Li Huaiyu, energi pedang itu turun. Hancurkan wujud ilusinya menjadi berkeping-keping. Tantangan berhasil. Penantang Lin Xuan, dengan tingkat kultivasi tahap kedua alam kristalisasi, berada di peringkat ke-824 dalam peringkat duniawi. Pada saat yang sama, suara yang jernih dan dingin itu terdengar. Lin Xuan menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya wilayah gurun ini memang memiliki dampak tertentu pada pertempuran. Menggunakan teknik bela diri dengan atribut seperti bumi dan api memberikan beberapa bonus. Namun, jika seseorang menggunakan Aoki, seni bela diri berelemen air, konsumsi energinya akan lebih besar, dan kekuatannya akan berkurang. Lin Xuan diam-diam membuat tebakan dalam hatinya. Inilah juga alasan mengapa dia memilih lingkungan pertempuran yang berbeda. Sementara itu, di luar, di Monumen di Yuan, di posisi ke-913 di akhir, nama Lin Xuan tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut melihat ini. Saat ini, Lin Xuan belum keluar. Di bawah perlindungan Tetua Zhang, setelah Lin Xuan, tidak ada orang lain yang berani menerima tantangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, mustahil bagi Lin Xuan untuk ditantang dan kehilangan peringkatnya. Satu-satunya kemungkinan adalah peringkatnya telah membaik. Setelah menyadari hal ini, semua orang terkejut. Dia dengan cepat melirik ke atas. Tak lama kemudian, nama Lin Xuan ditemukan lagi di baris atas. Lin Xuan, peringkat ke-824, tingkat kultivasi, tingkat kedua alam kristalisasi. Melihat pemandangan ini, terjadi hening cipta sejenak di lapangan. Seketika itu juga, terjadi keributan, dan tempat itu kembali ramai. Peringkat ke-824, cepat sekali. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah naik lebih dari 100 peringkat. Itu terlalu cepat. Apakah ini si jenius legendaris? Dengan kecepatan seperti ini, menembus peringkat 600 teratas seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Tidak heran dia berani menantang peringkat duniawi padahal dia baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi, di bawah persyaratan minimum. Jadi ternyata mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk tidak takut pada aturan-aturan tak tertulis itu. Belum tentu, kita lihat saja nanti. Petik 2 ... Para ahli bela diri mendiskusikannya tanpa henti, menimbulkan kehebohan dan seruan terkejut. Ekspresi keterkejutannya semakin dalam. Di luar dugaan, Lin Xuan naik peringkat hampir 100 posisi. Mereka belum pernah melihat kemajuan secepat itu di kota di Yuan, bahkan setelah menghabiskan beberapa bulan di sana. Saya merasa itu adalah pengalaman yang membuka wawasan. Banyak jenius dan anak ajaib percaya bahwa Lin Xuan bisa menembus peringkat 600 teratas dan mematahkan aturan tak tertulis itu. Namun, karena mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, meskipun kemajuan Lin Xuan sangat pesat, tidak ada satupun dari para ahli bela diri yang dapat sepenuhnya yakin. Di luar menara Black Yuan, Tetua Zhang menyaksikan pemandangan ini dengan keterkejutan dan desahan yang lebih besar. Murong Xingyue tetap tenang, tetapi saat dia melihat para pendekar bela diri terkejut oleh Lin Xuan, senyumnya semakin lebar. Ini baru permulaan. Kekuatan kakak Lin Xuan melampaui imajinasimu. Tunggu saja, kau akan segera mengetahuinya. Murong Xingyue bergumam pada dirinya sendiri, pandangannya tertuju pada peringkat duniawi, di mana nama Lin Xuan muncul, cahaya aneh melintas di matanya. Di dalam menara Yuan hitam, Lin Xuan menatap kosong ke arah sosok hantu tinggi dan kurus yang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, pemandangan di hadapan kita juga telah berubah secara dramatis. Tempat itu berubah menjadi lembah terpencil, dikelilingi oleh dinding gunung yang menjulang tinggi di semua sisinya. Kali ini, lingkungan pertempuran telah berubah sekali lagi. Lawannya adalah Gao Yuanhao, yang berada di peringkat ke-782 dalam peringkat duniawi, seorang jenius yang menggunakan tombak panjang.
Lin Xuan kemudian memutuskan untuk memperlambat tantangan dan mengambil kesempatan untuk mereplikasi sejumlah harta karun. Terutama bakat yang selalu berubah itu, dampaknya sungguh luar biasa. Dia sangat ingin mempromosikannya. Dia hanya perlu berpikir sejenak sebelum menyadari bahwa dia perlu menggunakannya dalam banyak rencana selanjutnya. Meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur, perannya sangat signifikan sehingga tidak tergantikan. Sayangnya, saat pandangan Lin Xuan menyapu pihak lain, panel atribut mereka muncul di hadapannya. Semua itu hanyalah harta karun biasa, tidak layak menghabiskan poin energinya untuk menyalinnya. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan dalam sekejap, dia ingin langsung menghabisi lawannya. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang terlintas di benak saya. Ngomong-ngomong, Chen Tianqi juga pernah menjadi talenta papan atas di peringkat dunia, berada di peringkat 600 teratas. Dia adalah cucu dari Tetua Agung. Dia seharusnya memiliki salinan daftar peringkat lokal tersebut. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Buku kecil yang ia maksud bukanlah buku yang ada di luar tablet asal-usul bumi, melainkan daftar asal-usul bumi. Sebaliknya, Wan Baoge secara khusus mengukir peringkat tingkat duniawi pada buku-buku. Mereka juga akan didaftarkan dengan tingkat kultivasi, afiliasi sekte, spesialisasi seni bela diri, dan informasi rinci lainnya. Meskipun dia belum melihatnya, secara teori hal itu sangat mungkin terjadi. Seketika itu juga, Lin Xuan mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin penyimpanan milik Chen Tianqi. Mereka mulai mencari. Meskipun dia sudah berurusan dengan Chen Tianqi, dia masih sempat melirik ke sekeliling jalan beberapa kali. Namun setelah menyadari tidak ada harta karun kelas tinggi, dia berhenti melihatnya dan menyimpannya. Lagi pula, dengan visi, bakat, dan kekuatan tempurnya saat ini, sebagian besar harta karun di alam kristalisasi tidak lagi menarik baginya. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Bab 546 ditampar hingga hancur. Di sisi lain, sosok hantu Gao Yuanhao memegang tombak perak. Dia menatap ke arah Lin Xuan. Setelah menyadari bahwa lawannya hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kedua dari alam kristalisasi, dia secara otomatis menunjukkan tatapan menghina di matanya. Namun, ketika ia menyadari bahwa Lin Xuan tampak luar biasa muda dan berada di peringkat ke-824 dalam peringkat duniawi, ia pun terkejut. Saya terkejut. Begitu muda, jelas belum genap 20 tahun, berada di tingkat kedua alam kristalisasi, dan masih menduduki peringkat ke-824 dalam peringkat duniawi. Ini telah memecahkan rekor di peringkat dunia. Mungkinkah orang ini salah satu dari para jenius legendaris yang sangat sulit diprediksi? Memikirkan hal ini, Gao Yuanhao dengan cepat menyingkirkan kesombongannya yang semula. Dia tidak berhak bersikap arogan di hadapan para jenius yang luar biasa seperti itu. Selain itu, meskipun tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi daripada pihak lain. Namun, jika pihak lain benar-benar seorang jenius legendaris, dia mungkin bukan tandingan mereka. Mari kita coba, dan kemudian kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Gao Yuanhao bergumam, matanya berkilat dengan cahaya tajam. Seketika itu juga, Gao Yuanhao menyebarkan sebagian besar suanjing di dalam dantiannya. Sejumlah besar kristal menyembur keluar. Pada saat yang sama, berbagai teknik sudo rahasia dilancarkan. Phoenix bangkit menuju asal, tombak perak di tangannya berubah menjadi hantu perak, dan dia menunjuknya. Ledakan, dalam sekejap, angin kencang menerjang seluruh lembah, awan berarak, dan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar. Hal ini membentuk fenomena besar dan tidak biasa. Dalam sekejap, seekor Phoenix api raksasa, berukuran ratusan kaki, muncul. Konon katanya itu adalah angin api, tapi sebenarnya itu hanyalah burung api. Hal itu jauh dari esensi dari Fire Phoenix. Meskipun begitu, kekuatannya sungguh menakjubkan. Kekuatannya menyebar ke segala arah. Seketika itu, suhu di lembah melonjak, seolah-olah bahkan kehampaan itu sendiri pun mengalami distorsi. Mereka jauh lebih unggul daripada dua lawan Lin Xuan sebelumnya. Wei Neng juga melompat ke tahap akhir alam kristalisasi. Langsung, di bawah kendali Gao Yuanhao, burung api raksasa itu menukik dan melahap Lin Xuan. Kecepatannya juga sangat tinggi. Dalam sekejap, benda itu menimpa Lin Xuan. Dia menukik ke bawah. Sebuah kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Xuan. Namun Lin Xuan berdiri diam, memegang sebuah buku kecil dan membolak-balik halamannya.
Mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari krisis yang akan datang. Sama sekali tidak ada niat untuk mengaktifkan seni bela diri, esensi kristal, teknik pseudomistik, atau melakukan perlawanan. Dia hanya memegang sebuah buklet yang tidak dikenal, dengan hati-hati membolak-balik halamannya. Di seberangnya, Gao Yuanhao menatap pemandangan itu dengan terkejut. Aku tak pernah menyangka Lin Xuan akan merespons seperti ini. Seketika itu juga, senyum muncul di wajahnya. Kali ini, kita menang. Jika serangan sekuat itu dibiarkan tanpa pertahanan, bahkan banyak seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi, atau bahkan para jenius, tidak akan mampu menahannya. Sekalipun pihak lain adalah seorang jenius legendaris, ia baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi. Sekuat apapun seseorang dalam pertempuran, mereka tidak akan mampu menahan serangannya saat ini. Dengan kata lain, kali ini, dia dijamin menang dan telah mengamankan peringkatnya. Gao Yuanhao tentu saja sangat gembira. Jika pihak lainnya adalah seorang jenius legendaris, itu akan jauh lebih baik. Ini merupakan tambahan yang berharga untuk resumenya. Namun, tatapan Gao Yuanhao tetap tertuju pada Lin Xuan. Mereka ingin melihat Lin Xuan kalah agar mereka merasa tenang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Gao Yuanhao terkejut. Matanya terbuka lebar, seperti lonceng tembaga. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian Anda bisa melihat ke depan. Seekor burung api setinggi ratusan kaki turun. Tepat ketika ia hendak menelan dan melahap Lin Xuan. Jangan main-main lagi, Lin Xuan mengatakannya dengan santai. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini tidak menggunakan esensi kristal, seni bela diri, atau teknik pseudo rahasia apapun. Itu tampak seperti tamparan ringan biasa. Benda itu tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, kekuatan burung api itu melemah, namun ia tidak mampu menghentikannya sedikitpun. Sebuah tamparan mendarat, itu mengenai burung api. Patah. Pertama-tama terdengar suara yang jernih. Gemuruh. Segera setelah itu, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Burung api raksasa itu, yang berukuran ratusan kaki, sebenarnya bermula dari tempat telapak tangan Lin Xuan mendarat. Itu terbuka sedikit demi sedikit. Awalnya, api itu berubah menjadi kobaran api yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh burung api raksasa itu meledak, hancur berkeping-keping, dan lenyap. Namun, kobaran api ini menyebar ke segala arah, tetapi secara otomatis padam dalam jarak 3 meter dari Lin Xuan. Meskipun Gao Yuanhao melancarkan serangan yang dahsyat, serangan itu gagal melukai Lin Xuan sedikitpun. Sebaliknya, patung itu hancur oleh pukulan telapak tangan Lin Xuan yang santai. Di seberangnya, Gao Yuanhao menyaksikan hasil tersebut. Dia berdiri terpaku di tempatnya, mulutnya ternganga, seolah-olah dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Dia berubah menjadi orang bodoh. Suasana di sana dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan ketidakpercayaan. Dia bergumam pelan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Ini mungkin bukan kemampuan terkuatnya, tetapi inilah kekuatan sejatinya. Semua ini cukup untuk mengancam seseorang di tahap akhir alam kristalisasi. Namun serangan sekuat itu dihancurkan oleh Lin Xuan dengan tamparan biasa. Apakah ini semacam lelucon? Apakah dia tidak berhalusinasi? Saat ini, pikiran Gao Yuanhao benar-benar kacau. Bagaimanapun juga, sulit dipercaya bahwa apa yang saya lihat itu nyata. Dia terstunet, menatap Lin Xuan, dan tidak mampu kembali sadar untuk waktu yang lama. Dan di sisi lainnya, Lin Xuan mengabaikan semua itu. Sebaliknya, dia dengan cermat membaca buku kecil berwarna giok di tangannya. Buklet ini terlihat sangat tipis, tetapi berisi cukup banyak halaman dan banyak konten. Benar sekali, Chen Tianqi memang memiliki buku daftar peringkat duniawi, dan isinya sangat rinci. Mata Lin Xuan berbinar-binar. Adapun lawannya, serangan Gao Yuanhao bukanlah apa-apa baginya. Dia memiliki tubuh yang menyerupai bangsawan. Kekuatan fisiknya begitu besar sehingga bahkan seorang ahli bela diri setingkat raja pun mungkin tidak mampu menandinginya. Sekalipun dia berdiri diam dan tidak melawan Gao Yuanhao, yang hanya berada di alam kristalisasi, dan menggunakan semua serangan dan keterampilannya, mustahil baginya untuk menembus pertahanan dan melukainya sedikitpun. Alasan dia memilih untuk tinggal di sini adalah, tujuannya juga untuk menyelesaikan membaca buklet peringkat duniawi,
yang ada di tangannya dan mencari tahu jenius mana yang mungkin memiliki harta karun luar biasa. Ini akan mempermudah dia untuk menyalinnya nanti. Dan di sini, lawan-lawannya tidak punya cara untuk mengganggunya. Ini sangat praktis. Namun, ketika menghadapi lawan yang peringkatnya lebih tinggi, situasinya mungkin berbeda. Posisi teratas dalam peringkat duniawi dipegang oleh Sun Wuyai, yang tingkat kultivasinya adalah tingkat keempat dari alam bela diri Void. Dia adalah murid yang diajar langsung oleh pemimpin sekte dari sekte suci timur yang dominan. Seni bela diri yang ia praktikkan sebagian besar berbasis pedang, dan sangat mendominasi. Selain itu, Sun Wuyai juga berlatih memanah. Dalam hal seni ilusi, mereka juga tampaknya cukup kuat. Prestasi terbesarnya adalah mengalahkan seorang ahli bela diri di tingkat ke-9 alam bela diri Void. Halaman pertama berisi pengantar panjang tentang Sun Wuyai, tokoh peringkat teratas dalam peringkat dunia. Sekte Suci Timur. Lin Xuan menatap buku giok itu, cahaya cemerlang berkilat di matanya. Dia juga mengetahui tentang Sekte Suci Timur. Bab 547 6 penguasa tertinggi. Sekte Suci Timur, seperti Sekte Yuanling, adalah salah satu dari 6 penguasa tertinggi benua Yuan Timur. Sekte Suci Timur, Sekte Yuanling, dan Sekte Awan Iblis. Sekte Ziding, Sekte Changlan, Paviliun Leiyang. Inilah 6 kekuatan hegemonik di benua timur. Di antara mereka, Sekte Suci Timur, Sekte Yuanling, dan Sekte Awan Iblis semuanya terletak di pusat benua Yuan Timur, di negara Yuan Timur. 3 kekuatan besar prefektur Dongyuan membagi dunia menjadi 3. 3 sekte utama lainnya masing-masing mendominasi salah satu dari 4 negara bagian tingkat atas, kecuali negara bagian Dongyuan. Sekte Kuali Ungu terletak di prefektur Wuchen. Sekte Changlan berlokasi di prefektur Changlan. Paviliun Leiyang terletak di prefektur Leiyun. Namun, prefektur Dongyuan pada akhirnya merupakan inti dari benua Dongyuan. Meskipun 3 negara bagian teratas lainnya setara dengannya. Pada kenyataannya, bahkan jika ketiga negara bagian tingkat atas ini digabungkan, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi negara bagian Dongyuan. Di antara 3 kekuatan utama di prefektur Dongyuan, Sekte Suci Timur adalah yang terkuat, mengklaim telah mewarisi sebagian dari warisan kuil suci Tianyuan yang pernah memerintah benua Tianyuan. Mereka bahkan secara implisit mengklaim sebagai kekuatan nomor 1 di benua timur. Dia juga tegas dan mendominasi dalam tindakannya. Di sisi lain, Sekte Awan Iblis adalah kekuatan iblis terkuat dan paling tersembunyi di benua timur, dan kekuatannya tak terukur. Bahkan 5 kekuatan hegemonik lainnya yang setara dengannya pun tidak dapat memahami keuntungan yang diperolehnya. Adapun Sekte Yuanling, itu adalah sekte yang paling jujur dan damai. Inilah informasi yang Lin Xuan pelajari tentang 6 penguasa tertinggi setelah memasuki Sekte Yuanling. Ini cukup detail, lagi pula, dia akan tinggal di benua timur untuk waktu yang cukup lama setelah itu. Penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang informasi yang relevan. Namun, dia tinggal di Sekte Yuanling dan sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, di kota di Yuan ini, saya bertemu dengan murid-murid pribadi dari 6 penguasa lainnya. Seperti yang diharapkan dari Sekte Dongsheng, yang dikenal sebagai kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan, posisi teratas dalam peringkat Yuan bumi sebenarnya berasal dari sana. Lin Xuan menatap buku giok di tangannya dan menghela napas. Tiba-tiba, sebuah pikiran nakal muncul di benak Lin Xuan. Jika ia menantang Sun Wuyai, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat duniawi, dan mengalahkannya, ia bisa merebut posisi teratas. Betapa menakjubkan pemandangan itu. Sekte Suci Timur mungkin akan mendapat tamparan keras di muka, kan? Bagaimana mungkin mereka menyebut diri mereka sekte nomor 1 di benua timur? Namun, setelah mempertimbangkannya, Lin Xuan mengurungkan niatnya. Pertama, kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Sun Wuyai. Kedua, dia belum mencapai level menghancurkan segalanya. Terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan antara 2 kekuatan dominan juga sangat merepotkan. Mereka bahkan mungkin tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, melakukan hal ini akan menghasilkan sejumlah besar poin energi. Oleh karena itu, ketika waktunya tepat, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan dulu gagasan berbahaya ini. Lin Xuan kemudian melanjutkan membolak-balik halaman.
Sebagai seorang jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat teratas di dunia, informasi tentang Sun Huiyai ditampilkan di seluruh halaman pertama. Di halaman kedua, yang juga berupa halaman tunggal, semua informasinya tentang Jian Yun, yang meraih peringkat kedua. Teruslah membaca. Seperti yang diperkirakan, ke-10 teratas semuanya adalah murid dari 6 penguasa tertinggi. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah distribusinya. Faktanya, 30 orang teratas semuanya adalah murid dari 6 penguasa tertinggi. Barulah setelah mereka berusia lebih dari 30 tahun, beberapa murid dari kekuatan selain 6 penguasa utama, atau beberapa murid dari kultivator sesat tingkat kerajaan, muncul. Adapun para kultivator liar yang sendirian, tak berdaya, dan tanpa latar belakang, mustahil bagi mereka untuk masuk ke dalam 100 besar peringkat dunia. Karena mereka akan menjadi sasaran penindasan yang disengaja maupun tidak disengaja dari berbagai pihak, sulit bagi mereka untuk maju dengan cepat dan jauh di jalan seni bela diri. Sekalipun memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, sulit untuk mencapai kemajuan tanpa sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam 100 besar peringkat dunia. Saat ini, Lin Xuan sedang asyik membaca buku Peringkat Duniawi di tangannya, dan pengetahuannya pun telah meningkat pesat. Dan di sisi lainnya, setelah sekian lama, sosok ilusi Gao Yuanhao pun tersadar. Namun, ia masih tampak agak linglung, dan pupil matanya menyempit. Jelas sekali, mereka belum sepenuhnya pulih dari guncangan dan ketakutan ekstrim yang mereka alami sebelumnya. Sambil memandang ke kejauhan ke arah Lin Xuan yang sedang membolak-balik buku giok di tangannya, dia tanpa sadar tersentak. Barulah saat itu ia menyadari bahwa apa yang telah dialaminya sebelumnya bukanlah ilusi, melainkan kebenaran. Lin Xuan, seorang seniman bela diri, muda di tingkat kedua alam kristalisasi dan belum genap berusia 20 tahun, justru menghancurkan kekuatan sejati pendekar alam kristalisasi tingkat menengah ini hanya dengan sebuah tamparan biasa. Kekuatan tamparan itu jelas berada pada level alam kristalisasi tahap akhir. Bahkan, angka itu jauh melebihi perkiraan tersebut. Tapi ini hanya tamparan biasa. Jelas sekali bahwa dia bahkan belum menunjukkan kekuatan sebenarnya, atau bahkan sebagian kecil darinya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Perbandingan ini semakin menggambarkan betapa menakjubkannya bakat dan kemampuan Lin Xuan. Hal ini benar-benar menghancurkan pemahaman Gao Yuanhao tentang dunia. Bahkan catatan dari seluruh benua timur. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 di tahap awal alam kristalisasi di benua timur. Setidaknya, Gao Yuanhao telah tinggal di benua timur selama lebih dari 20 tahun dan belum pernah melihat atau mendengar tentang makhluk luar biasa seperti Lin Xuan. Hati Gao Yuanhao juga dipenuhi gelombang gejolak tak berujung yang tak bisa ia tenangkan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Gao Yuanhao juga sangat waspada terhadap Lin Xuan. Setelah menyaksikan kekuatan tamparan santai Lin Xuan, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Lin Xuan. Bahkan, jika Lin Xuan mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dia bisa membunuhnya seketika. Meskipun kondisinya saat ini hanyalah bayangan yang tertinggal dari tubuh aslinya, yang dipadatkan oleh menara Yuan Hitam. Namun, ia juga memiliki kesadaran yang sama seperti pendahulunya. Aku tentu tidak ingin dicabik-cabik dan dihancurkan seperti ini. Mereka juga tidak berani menyinggung perasaan Lin Xuan. Melihat Lin Xuan asyik membolak-balik buku giok di tangannya. Dia berdiri di sana, membeku di tempat, tidak berani mengganggu mereka. Menunggu dalam diam, kita harus mencoba menunda selama mungkin. Dengan demikian, menara Yuan Hitam menciptakan ilusi sebuah lembah. Lalu suasana menjadi hening. Hanya desiran angin yang samar-samar terdengar dari waktu ke waktu. Waktu berlalu dengan lambat. Sementara itu, dunia luar. Di luar pagoda Yuan Hitam, di lapangan giok putih. Semua mata para ahli bela diri tertuju pada daftar peringkat duniawi yang tinggi tak jauh dari sana, di mana nama Lin Xuan tercantum. Mereka menantikan kenaikan peringkat Lin Xuan. Setelah beberapa saat riuh, arena pun menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dengan tenang. Namun waktu terus berlalu, detik demi detik berlalu. Kali ini, 4 atau 5 menit penuh telah berlalu. Peringkat Lin Xuan tetap tidak berubah. Sebelumnya, prosesnya memakan waktu kurang dari 1 menit. Setelah memasuki menara Yuan Hitam, Lin Xuan mengalami lonjakan peringkat 2 kali berturut-turut. Setiap kali, jumlahnya melebihi 100. Jika dibandingkan, perbedaannya cukup jelas.
Banyak praktisi bela diri mulai menunjukkan keraguan, tidak lagi yakin bahwa Lin Xuan bisa menembus peringkat 600 teratas. Tanpa terasa, 10 menit telah berlalu. Peringkat Lin Xuan tetap tidak berubah, tanpa mengalami kenaikan sedikit pun. Banyak dari para praktisi bela diri muda itu tidak bisa menahan diri dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Bab 548 Keraguan. Apa yang terjadi? Mengapa Lin Xuan masih terjepit di posisi yang sama dan belum naik peringkat? Mungkinkah dia juga dihentikan? Dia pasti kesulitan bersaing dengan salah satu dari 700 talenta terbaik, kan? Seperti yang diperkirakan, meskipun Lin Xuan adalah murid dari cabang utama bela diri sejati Sekte Yuanling, sebuah kekuatan hegemonik, dan bakat luar biasa, tetap saja kecil kemungkinannya dia bisa menembus peringkat 600 teratas di tingkat kedua alam kristalisasi. Ya, aturan tak tertulis itu sudah ada sejak lama, dan belum pernah ada yang melanggarnya. Para jenius yang disebutkan sebelumnya semuanya setidaknya berada di tingkat ketiga alam kristalisasi, bagaimana mungkin itu palsu? Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi. Kultivasinya memang agak kurang, jadi wajar jika dia belum bisa mencapai tingkat itu. Namun, begitu Lin Xuan kembali ke Sekte Yuanling, akan ada banyak masalah. Siapa yang menyuruhnya untuk sengaja pamer, mencoba menantang peringkat duniawi padahal baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi? Menurutku, Lin Xuan hanya ingin pamer. Lihat apa yang telah dia lakukan, dia malah mencari masalah. Tunggu saja dan lihat, belum saatnya menarik kesimpulan apapun. Lin Xuan bahkan belum keluar. Petik 2 petik 2. Di Plaza Giok Putih, para ahli bela diri berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Namun, melihat bahwa Lin Xuan belum mengalami peningkatan peringkat dalam waktu yang lama, diskusi pun semakin memanas. Kerumunan itu pun bergemuruh. Peringkat Lin Xuan stagnan untuk waktu yang lama, dan dia belum mengalami kemajuan lebih lanjut. Banyak dari para seniman bela diri muda di lapangan mulai ragu. Diputuskan bahwa Lin Xuan tidak akan mampu menembus peringkat 600 teratas. Sangat mungkin hal ini akan terhenti. Dan hasil ini, meskipun jauh melampaui hasil mereka. Namun, bagi Lin Xuan, yang berasal dari garis keturunan utama Sekte Yuanling, hal ini tidak sesuai standar. Ketika Lin Xuan kembali ke Sekte Yuanling, dia pasti akan menghadapi hukuman berat. Awalnya, Lin Xuan sudah berhasil masuk ke peringkat duniawi dengan kultivasinya di tingkat kedua alam kristalisasi. Hal ini menimbulkan kehebohan. Para seniman bela diri muda itu semuanya terkejut, ngeri, kagum, dan takjub. Namun jika dibandingkan, mereka juga tampak tidak berguna dan tidak penting. Dibandingkan dengan Lin Xuan, mereka hanyalah seniman bela diri biasa, jauh dari kata jenius atau anak ajaib. Dia memang sangat depresi. Saat ini, peringkat Lin Xuan stagnan. Mereka kemungkinan besar akan menghadapi hukuman berat. Diam-diam dia merasa senang. Banyak orang bahkan mulai melontarkan sindiran dan sindiran terselubung. Namun, mereka menyadarinya. Meskipun peringkat Lin Xuan stagnan, dia tetaplah seorang jenius. Mereka jauh lebih unggul daripada mereka. Jika mereka membuat Lin Xuan marah, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, para ahli bela diri ini tidak berani mengejek dengan keras, dan hanya bisa berbisik dan bergumam. Namun, beberapa praktisi bela diri tidak menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Karena Lin Xuan masih berada di dalam menara Yuan hitam dan belum keluar. Selama hasilnya belum final, segalanya masih belum pasti. Apalagi dengan seorang anak ajaib seperti Lin Xuan. Mereka unggul dalam menciptakan hal-hal luar biasa dan telah memecahkan rekor. Dan di depan menara Black Yuan, mengapa itu berhenti? Tetua Zhang menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius. Secercah keraguan terlintas di matanya. Awalnya dia berpikir bahwa dengan momentum dan kecepatan Lin Xuan, menembus peringkat 600 teratas seharusnya tidak menjadi masalah. Namun kini, Lin Xuan berhenti di sekitar peringkat ke-800 dan tidak dapat maju lebih jauh. Situasi ini membuatnya merasa gelisah dan tidak yakin. Jika Lin Xuan benar-benar terjebak dan tidak bisa bergerak maju, dia juga merasakan sedikit penyesalan. Namun, tetap perlu menunjukkan niat baik. Lagi pula, meskipun demikian, bakat, potensi, dan pencapaian masa depan Lin Xuan masih jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengannya. Lin Xuan lahir di Sekte Yuanling dan memiliki seorang ahli tak tertandingi setingkat kaisar bela diri sebagai pendukungnya.
Pengaruh mereka begitu besar sehingga dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Tidak seseram seperti sebelumnya. Selain itu, Lin Xuan masih berada di dalam menara Yuan hitam dan belum keluar. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Lin Xuan benar-benar akan berhenti di sini dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Terutama ketika dia melihat Murong Xingyue, yang datang bersama Lin Xuan dan juga seorang jenius dari Sekte Yuanling serta murid yang diajar langsung oleh pemimpin sekte tersebut. Melihat hal itu, dia tetap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Mereka masih sangat percaya pada Lin Xuan. Sekarang saya malah semakin tidak yakin. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Tidak jauh, Murong Xingyue menatap pemandangan di peringkat duniawi dengan ekspresi tenang dan terkendali. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena dialah satu-satunya di lapangan yang mengetahui kekuatan sejati Lin Xuan. Dengan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan, menembus peringkat teratas di peringkat bumi jelas bukan masalah. Alasan terjadinya stagnasi ini kemungkinan besar karena Lin Xuan melakukannya dengan sengaja. Tidak lama lagi, kita akan dapat melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Murong Xingyue mempercayai penilaiannya. Tunggu saja dengan tenang. Sungguh, tidak lama kemudian, dalam peringkat duniawi, nama Lin Xuan berubah lagi. Dan setelah itu, terjadi perubahan yang lebih sering lagi. Kecepatannya melampaui imajinasi semua orang. Hal ini juga menyebabkan semua rumor awal menghilang. Semua orang menatap kosong ke arah kejadian itu, benar-benar terkejut. Saya tidak mampu sadar kembali untuk waktu yang lama. Hanya Murong Xingyue yang mampu tetap tenang sepanjang waktu. Mereka sangat gembira dengan pencapaian Lin Xuan. Bahkan tak lama setelah itu, di pavilion duniawi di luar lapangan giok putih, makhluk-makhluk setingkat raja lainnya juga merasa khawatir. Bahkan satu-satunya ahli setingkat kaisar di seluruh kota di Yuan. Ia juga merupakan penjaga pavilion Wanbao di kota di Yuan. Zhao Wuqi. Mereka mendapat peringatan dan datang. Di dalam menara Yuan hitam. Di lembah yang terbentuk oleh ilusi. Terdengar suara angin bersiul. Suasananya benar-benar sunyi. Waktu berlalu. Sekitar 10 menit telah berlalu. Lin Xuan baru saja selesai membaca daftar peringkat duniawi yang ada di tangannya, dan telah memperoleh pemahaman tertentu tentang 1000 jenius tak tertandingi yang tercantum dalam daftar peringkat duniawi tersebut. Barulah saat itu ia menghela napas lega. Lumayan, lumayan. Lin Xuan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, sedikit senyum tersungging di matanya. Di luar dugaan, kali ini saya membuka-buka daftar peringkat duniawi yang diterbitkan oleh Wanbao Ge. Keuntungan yang ia peroleh jauh melebihi ekspektasinya. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang cukup detail tentang talenta-talenta terbaik dalam peringkat dunia. Dia juga tahu jenius mana yang harus dia tantang selanjutnya untuk mendapatkan bakat luar biasa atau harta karun lainnya. Ini sudah cukup untuk meningkatkan bakat, potensi, dan kekuatan tempurnya ke level berikutnya. 10 menit lebih itu tidak terbuang sia-sia. Setelah menarik napas beberapa kali, Lin Xuan menjadi tenang. Dia menyimpan buku giok di tangannya dan melirik Gao Yuanhao yang berada di hadapannya. Sudah saatnya mengakhiri ini. Tidak perlu membuang waktu lagi. Seketika itu juga, Lin Xuan menamparkan wajahnya. Kali ini, sekali lagi, dia tidak mengaktifkan teknik bela diri, teknik sudo mendalam, atau kristal mistik apapun. Itu hanya tamparan biasa. Namun dengan kekuatan fisik Lin Xuan yang menakutkan, tamparan biasa pun akan jauh dari kata biasa. Momen, wah, suara angin menderu menggema di seluruh lembah. Rasanya seperti meresap ke seluruh langit. Gumpalan itu menyatu menjadi tornado dengan lebar puluhan kaki dan tinggi ratusan kaki, yang melesat menuju Gao Yuanhao. It tampak menyapu langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, seolah-olah bahkan kehampaan itu sendiri bergetar, tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Bab 549 Api yang Melahap. Di depan, ekspresi Gao Yuanhao berubah drastis saat menyaksikan pemandangan ini, dan dia gemetar seluruh tubuhnya. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa momen ini akhirnya telah tiba. Dia akan kalah. Hanya dengan melihatnya dari jauh, kekuatan dahsyat yang dipancarkannya sudah jauh melampaui kemampuannya untuk melawan. Namun, Gao Yuanhao tidak menyerah dalam perjuangannya. Sebaliknya, ia melancarkan serangan terkuatnya, melakukan upaya terakhir. Seekor burung api yang lebih besar lagi menyambut tamparan Lin Xuan, menciptakan angin puting beliung yang sangat besar.
Sayangnya, semuanya sia-sia. Selisih antara keduanya terlalu besar. Burung api raksasa itu, dengan kekuatannya yang menakjubkan, hancur berkeping-keping oleh kekuatan angin yang mengerikan bahkan sebelum menyentuh pusaran angin yang dahsyat. Saat keduanya benar-benar bersentuhan, benda itu hancur seketika, bahkan tidak meninggalkan percikan api. Itu seperti patung lembu dari tanah liat yang tenggelam ke laut, tanpa meninggalkan jejak. Namun, pusaran angin raksasa itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh dan terus melaju ke depan. Di bawah tatapan ngeri Gao Yuanhao, burung itu terbang turun. Merobek, terdengar suara seperti kain yang disobek. Sosok ilusi Gao Yuanhao kemudian menghilang. Tantangan berhasil. Penantang Lin Xuan, dengan tingkat kultivasi tahap kedua alam kristalisasi, berada di peringkat ke-782 dalam peringkat duniawi. Pada saat yang sama, suara yang jernih dan dingin itu terdengar. Lin Xuan tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Melanjutkan, kemudian, dia memilih penantang berikutnya. Kali ini, Lin Xuan tidak lagi menghadapi tantangan sembarangan. Sebaliknya, itu adalah pilihan yang disengaja. Sun Chen berada di peringkat ke-759 dalam peringkat dunia. Lingkungan pertempuran berubah lagi, bertransformasi menjadi hamparan lava. Lin Xuan melayang ke udara. Tak lama kemudian, sesosok hantu tinggi dan berotot muncul di kejauhan, memegang kapak besar. Ekspresi Lin Xuan mengeras saat panel atribut pihak lawan terlihat. Kemampuan menelan api memungkinkan seseorang untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur dan kekuatan fisik dengan menelan api atau benda spiritual berelemen api. Dalam lingkungan pertempuran yang dipenuhi magma ini, seharusnya hal itu memberikan keuntungan yang signifikan, tetapi saya penasaran seberapa ampuhkah itu nantinya. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Kini, tantangan yang ia pilih bukan lagi untuk para jenius biasa. Mereka setidaknya adalah para jenius dengan beberapa kemampuan khusus, harta karun, atau bakat. Hal itu akan mempermudah dia untuk mereplikasi dan memperbaikinya. Dan di sisi lainnya, Sun Chen yang tinggi dan berotot, membawa kapak perak setinggi lebih dari 2 meter, menatap Lin Xuan. Dia melirik lagi ke medan pertempuran di bawah, yang dipenuhi lava, dan tertawa terbahak-bahak lagi, wajahnya menunjukkan penghinaan dan kesombongan. Aku tak pernah menyangka seseorang di tingkat kedua alam kristalisasi akan berani menantangku, Sun Chen. Dan aku bahkan secara khusus memilih lingkungan pertempuran lava ini yang cocok untukku. Sangat bagus. Dia berhasil mencapai peringkat ke-782 hanya dengan level kedua dari alam kristalisasi. Ini sudah memecahkan banyak rekor. Kamu pastilah sang jenius legendaris. Namun kesombonganmu telah menyebabkan kekalahanmu hari ini. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekalahan sejati. Keputusasaan. Setelah mengatakan itu, Sun Chen tertawa terbahak-bahak dan tidak berkata apa-apa lagi. Aktifkan talenta pemakan api. Di bawah, memercikkan. Dalam sekejap, aliran magma meraung ke atas, mengalir melawan arus. Ia terbang menuju Sun Chen. Mereka sepenuhnya menyelimuti Sun Chen. Dia berubah menjadi makhluk magma. Kapak perak di tangannya juga berubah menjadi kapak magma. Aura dirinya kembali melonjak. Nak, kalah. Putus asa. Seketika itu juga, Sun Chen berteriak dan mengayunkan kapaknya. Seberkas magma tampak membelah seluruh langit menjadi dua. Kekuatan dan pengaruhnya sungguh mencengangkan. Pedang itu menebas ke arah Lin Xuan. Bibir Sun Chen melengkung membentuk senyum. Pikiran bahwa ia berhasil mengalahkan seorang jenius legendaris membuatnya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi selanjutnya membekukan senyumnya, mengubahnya menjadi keputusasaan. Lalu Anda melihat sisi lainnya. Meskipun menghadapi pancaran kapak magma yang begitu kuat dan besar, Lin Xuan tetap tenang dan tidak terpengaruh. Ding, 30 juta poin energi telah dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta pemakan api tingkat raja. Mendengar notifikasi sistem yang keren di telinganya, Lin Xuan mengangguk sedikit. Memang, talenta pemakan api ini sangat luar biasa. Ini hanya talenta tingkat raja, tetapi nilainya mungkin lebih tinggi daripada banyak harta karun tingkat kerajaan. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, tingkat kultivasi Sun Chen tidak mencukupi, dan bakat serta seni bela dirinya yang lain juga kurang, sehingga mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan sejati dari seni bela diri aneh ini. Tentu saja,
Melepaskan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan kultivator alam kristalisasi tingkat akhir pada tingkat menengah alam kristalisasi adalah hal yang sangat mengesankan. Lin Xuan menatap cahaya kapak magma yang turun dan memberikan komentar dingin. Mereka langsung bergerak, 1000 lapisan gelombang yang bergemuruh. Seketika itu juga, aura yang kuat terpancar dari Lin Xuan. Dalam sekejap, gelombang yang hampir tak berujung menerjang keluar, berpusat di Lin Xuan. Gumpalan air itu mengembun menjadi bentuk telapak tangan berupa gelombang air raksasa, berukuran 1000 kaki, hampir menutupi langit. Memang benar, Lin Xuan sengaja menggunakan seni bela diri berelemen air di negeri magma ini. Dia hanya ingin mencobanya. Seketika itu juga, suhu ruang magma yang semula sangat panas itu anjlok. Kekosongan itu dipenuhi dengan uap air yang tak berujung. Lava yang mengamuk di bawah juga mereda. Seolah-olah satu gerakan Lin Xuan telah mengubah fenomena langit. Sangat menakutkan, dan semua ini terjadi dalam sekejap mata. Baru setelah Sun Chen bereaksi, dia menyadari besarnya perubahan tersebut. Ekspresinya membeku, dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Ini adalah lingkungan pertempuran yang diciptakan oleh menara Yuan hitam untuk alam kristalisasi. Bahkan untuk alam bela diri Void, mungkin tidak akan bisa mengubahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Sun Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat tidak masuk akal. Hal ini telah menyegarkan pemahamannya tentang dunia. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Dia hampir mengira dirinya telah jatuh ke dalam ilusi jenis lain. Atau mungkin menara Yuan hitam telah mengubah lingkungan pertempuran. Namun serangan Lin Xuan tidak akan berhenti. Di langit yang tinggi, gelombang kolosal setinggi 1000 kaki, seperti tangan raksasa yang menutupi langit, menghantam ke bawah. Dengan sekali tangkap, remas dengan kuat, ledakan, setelah dentuman keras, sinar kapak yang sangat kuat itu hancur dan menghilang. Hanya sebagian kecil pohon palem yang tertimbun ombak air yang merobeknya. Tangan yang besar dan menyerupai gelombang itu terus menyusut, menyelimuti Sun Chen di dalamnya. Jadi, ini benar-benar seranganmu. Kekuatan alam bela diri Void. Apakah ini jenius mengerikan yang legendaris? Sun Chen menyaksikan telapak tangan yang menutupi langit itu turun, tetapi dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Ekspresi putus asa dan terkejut memenuhi udara. Dengan cepat, itu juga dihancurkan dan dikalahkan. Pohon palem yang menutupi langit itu menghilang. Suara yang jernih dan dingin itu bergema. Peringkat Lin Xuan kembali melonjak. Seperti yang diharapkan, dengan perbedaan kekuatan tempur yang begitu besar, apa yang disebut dampak lingkungan pertempuran menjadi tidak signifikan. Tentu saja, jika kekuatan kedua pihak seimbang, itu tetap sangat penting. Lin Xuan berkomentar dengan acuh tak acuh. Setelah tantangan terus berlanjut, Lin Xuan juga memulai mode tantangan gilanya. Setiap lawan yang ditemui akan langsung dikalahkan. Bab 550 kecepatan cepat. Selanjutnya, Lin Xuan memulai mode tantangan gilanya. Tantangan datang bertubi-tubi. Peringkatnya tidak berbeda secara signifikan. Bahkan ada yang hanya memiliki sekitar selusin orang. Lingkungan pertempuran yang dipilih juga bervariasi. Namun, proses dan hasilnya tetap sama. Setelah Lin Xuan menyalin harta karun itu, dia langsung terbunuh dan menang. Perlu dicatat bahwa meskipun peringkat duniawi dikatakan mencakup semua jenius terbaik di seluruh benua timur, peringkat ini bukanlah peringkat yang komprehensif. Masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk maju ke alam bela diri kerajaan. Namun, ada batasan usia, yang mengharuskan pelamar berusia di bawah 30 tahun. Seorang ahli bela diri di alam kristalisasi telah mengalami lompatan dalam esensi kehidupan dan bukan lagi orang biasa. Masa hidupnya juga meningkat drastis, mencapai hingga 300 tahun. Usia 30 tahun, jika dibandingkan dengan rentang hidup ini, hanyalah tahap masa muda. Sekalipun memiliki bakat luar biasa, kecil kemungkinan mereka akan menjadi tim yang sangat kuat. Lin Xuan juga berada di alam kristalisasi. Angka tersebut masih berada di bawah garis terbawah peringkat elemen bumi, yaitu di tingkat kedua alam kristalisasi. Namun, kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan alam bela diri Void, yang merupakan alam yang lebih tinggi dari alam kristalisasi, pun ada. Bahkan mereka yang berada di tahap akhir alam bela diri Void pun bisa memberikan perlawanan. Para talenta terbaik dari peringkat dunia ini tak mampu menandingi mereka. Dia bahkan tidak mampu menahan gerakan santai dari Lin Xuan. Selain 100 teratas dalam peringkat duniawi,
ada juga para jenius yang telah mencapai alam bela diri void. Talenta-talenta top lainnya dalam daftar ini pada dasarnya tak terkalahkan. Ini seperti memberikan Lin Xuan sebuah harta, yaitu poin energi. Waktu berlalu cepat, Yuan Shanhai berada di peringkat ke-726 dalam peringkat duniawi, Zhou Li di peringkat ke-701, Tang Suyun di peringkat ke-657, Qian Xiaoyue di peringkat ke-615. Satu tantangan demi tantangan berhasil diatasi. Peringkat Lin Xuan juga meningkat pesat. Hasil panennya juga cukup melimpah. Sementara itu, dunia luar. Di luar menara Black Yuan, para ahli bela diri, yang sebelumnya berbisik-bisik di antara mereka sendiri dengan banyak sindiran, kini saling berselisih. Jika dilihat dari peringkat duniawi, peringkat Lin Xuan meningkat dengan pesat. Mereka semua terkejut, ekspresi mereka kosong, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Waktu yang cukup lama telah berlalu. Peringkat Lin Xuan juga melonjak beberapa kali, mencapai lebih dari peringkat 600 dan kemudian masuk ke peringkat 700. Orang-orang baru menyadari apa yang sedang terjadi secara bertahap. Segera, desis. Serangkaian seruan kaget terdengar di antara kerumunan. Alun-alun giok putih kembali menjadi ramai. Suasananya sangat meriah, dengan deru yang memekakkan telinga menggema ke langit. Astaga, itu luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah naik lebih dari 200 peringkat. Itu luar biasa. Mereka pasti dengan mudah menerobos garis pertahanan musuh. Apakah Lin Xuan ini benar-benar berada di tingkat kedua alam kristalisasi? Dia mampu membunuh Tang Suyun secara instan, yang berada di peringkat ke-657 dalam peringkat dunia dan berada di puncak tingkat ke-6 alam kristalisasi. Itu menakutkan. Inilah si jenius legendaris. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak, Lin Xuan ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada para jenius legendaris. Tidakkah kau lihat bahwa Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi? Dengan kecepatan seperti ini, menembus peringkat 600 teratas seharusnya bukan masalah. Mungkin tidak lama lagi kita tidak akan lagi takut dengan apa yang disebut aturan tak tertulis itu. Tidak heran Lin Xuan, yang masih berada di tingkat kedua alam kristalisasi, datang untuk menantang peringkat duniawi. Jika Lin Xuan bisa masuk ke peringkat 600 teratas, itu akan memecahkan rekor 1000 tahun untuk seluruh benua timur. Tunggu saja dan lihat. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri mendiskusikan masalah itu dengan penuh antusiasme, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Kali ini, penampilan Lin Xuan, kenaikan peringkat mereka yang begitu pesat cukup mengejutkan. Sampai saat ini, cobalah untuk membuat sedikit kebisingan. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi, melainkan fakta nyata dan konkret. Para ahli bela diri itu juga langsung terkejut. Banyak dari mereka tinggal di kota Diyuan untuk waktu yang cukup lama. Ada beberapa yang sudah ada selama lebih dari setengah tahun. Namun, lompatan maju yang pesat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, atau bahkan satu tarikan napas saja, mereka melesat maju belasan atau bahkan puluhan peringkat dalam daftar peringkat. Kecepatan kemajuan yang begitu pesat jelas menunjukkan bahwa selama tantangan tersebut, semua lawan langsung dikalahkan. Itu tidak memakan waktu lama sama sekali. Lin Xuan sendiri baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi. Namun, lawan yang mereka hadapi telah naik peringkat dari posisi ke-800 ke posisi ke-600. Tingkat kultivasi mereka hampir semuanya berada di tahap menengah alam kristalisasi, dengan cukup banyak yang berada di tingkat ke-6. Namun pada akhirnya tetap seperti ini. Hal ini semakin menunjukkan kehebatan tempur Lin Xuan yang luar biasa di luar levelnya, serta sifat menakutkan dari bakat dan kemampuannya. Mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada para anak ajaib yang legendaris. Para ahli bela diri itu bahkan lebih terkejut. Kecepatan kemajuan yang menakjubkan ini juga menunjukkan bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lin Xuan untuk masuk ke peringkat 600 teratas. Kita tidak lagi takut dengan apa yang disebut aturan tak tertulis itu. Semua sindiran dan gosip sebelumnya lenyap dalam sekejap. Semua orang memandang dengan kagum dan takjub, dan tidak lagi berani memiliki pikiran seperti sebelumnya. Mengetahui bahwa makhluk-makhluk mengerikan seperti itu benar-benar ada, jauh di luar pemahaman mereka, bahkan di luar imajinasi mereka.
Aku tidak akan menyinggung perasaan mereka lagi. Dan di depan menara Black Yuan, Tetua Zhang, yang berada di alam bela diri raja, juga terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bereaksi. Mendengarkan diskusi di lapangan, melihat peringkat duniawi yang menjulang tinggi, peringkat Lin Xuan meningkat pesat dan tidak berhenti. Selain itu, juga sangat goyah. Dengan banyak desahan, seperti yang diharapkan dari murid ahli tak tertandingi di tingkat kerajaan itu, si jenius mengerikan dari Sekte Yuanling. Sesuai rumor, ini mengerikan dan menakutkan. Dia adalah salah satu seniman bela diri tingkat raja yang menjaga kota di Yuan, sebagai bagian dari Paviliun Wanbao. Saya sudah berada di sini selama beberapa tahun. Sekarang, saya telah melihat banyak sekali orang jenius dan anak-anak berbakat luar biasa. Namun seseorang seperti Lin Xuan, yang jelas-jelas berusia di bawah 20 tahun dan kultivasinya baru berada di tingkat kedua alam kristalisasi, adalah seorang seniman bela diri muda. Namun, ia berhasil meraih peringkat ini. Lompatan maju yang begitu cepat ini semakin menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan di luar kemampuan seseorang. Ini adalah kali pertama dia melihatnya. Jantungku berdebar kencang. Saya telah belajar banyak. Saat ini, melihat nama Lin Xuan di peringkat dunia, dia juga menantikan saat Lin Xuan bisa menembus peringkat 600 teratas. Pada saat yang sama, diam-diam saya merasa lega. Untungnya, saya menghargai Lin Xuan dan keluar untuk menghiburnya tepat waktu. Lin Xuan telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam peringkat dunia. Kita bisa membayangkan bahwa pencapaiannya di masa depan akan benar-benar menakutkan. Ini termasuk yang terbaik di seluruh benua timur. Baginya, manfaat masa depan dari berteman dengan makhluk seperti itu sungguh tak terbayangkan. Diam-diam dia sangat gembira. Sementara itu, Murong Xingyue tetap tenang dan terkendali. Dia hanya tersenyum lebih lebar, merasa senang dengan pencapaian Lin Xuan. Namun, yang membuatnya bingung adalah, dengan kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan, menembus peringkat teratas peringkat dunia akan sangat mudah. Mengapa aplikasi ini begitu lama berada di luar 600 besar, padahal perkembangannya lambat namun stabil? Meskipun tampaknya sangat cepat, namun, lawan-lawan dalam tantangan ini semuanya baru berada pada tahap awal hingga pertengahan alam kristalisasi. Para lawan ini seharusnya tidak berarti dan mudah dikalahkan oleh Lin Xuan. Mengapa Lin Xuan akan tinggal di sini tanpa batas waktu? Dia juga sedikit bingung. Namun, hal ini mungkin melibatkan rahasia Lin Xuan, dan dia tidak akan menanyakan hal itu kepadanya. Lagi pula, setiap orang punya rahasia. Dia juga memilikinya.